Enggak usah. Lagi. Oke. Liatin lagi. Ada TV mau. Tadi kita ngebuknya mikir pakai. Pakai aja biar keluar di situ. Pakai aja yang keluar. Oke. Terima kasih. Terima kasih udah. Wah, kamera wartawan. Bisa kan kamera wartawan jujur. Nggak ada filternya ya. Ada filter. Temanya nih. Ayo. Gak usah udah. Ya. Gimana? 20 tahun berkarya di industri musik, mungkin sedikit mengulang itu apa yang spesial dari konser 2 Dekade Kotak di 23 November nanti. Tanggal 23 November nanti kita akan membuat sebuah konser 2 Dekade Kotak di Hall Basket Senayan. Nanti kami akan memberikan sajian yang memang pastinya akan berbeda sekali dengan sajian konser reguler biasanya Kotak. Kami akan membawakan kurang lebih sekitar 20 lagu ya. Mendadak serak ya, denger 20 lagu Kotak, 24 lagu lah, kurang lebih 24 lagu Kotak. Terus juga kami akan mengajak beberapa kolaborator juga untuk tampil di acara konser 2 Dekade Kotak. Dari sajian visual, lighting, panggung itu udah pasti berbeda, dan kita sangat excited banget ya untuk bisa tampil nanti di konser 2 Dekade Kotak ini. Apakah nanti Tantri nyanyi sambil terbang-terbangan kah? Atau mungkin keluar kembang api dari gitarnya Bang Sela kah? Atau seperti apa sih? Gimik nanti lihat Ya. panggung. Enak banget ya. Random. Kalau gimmick, pokoknya keseluruhan konsep-konsep kita ini kita pengen engage. Kita pengen ada engagement antara kita yang di atas panggung dengan para penonton yang datang gitu. Jadi tadi yang Tantri pas preskon bilang ada Mas Aji, beliau adalah seorang healer. Jadi di salah satu lagu biasanya kan kalau namanya orang konser ya main handphone, ngerekam, loncat-loncat, nyanyi-nyanyi udah gitu kan. Tapi kita pengen di sini ada sesi di mana kita mengenal diri sendiri. Healing, bahasa Tantri nanti healing. Jadi ada yang dibawa nanti sepulang konser itu ada cerita yang berbeda dibandingkan nonton konser kebanyakan. Untuk pemilihan lagunya sendiri kan Kotak ini kan banyak nih lagu-lagunya. Untuk pembawaan di konser ini seperti apa pilihan lagunya? Kalau dari segi lagu kita pasti research dulu by data kira-kira berapa lagu, kayak katakanlah sekitar 10 lagu teratasnya yang memang hitsnya Kotak di beberapa platform digital. Terus juga nanti kita akan bawain beberapa lagu-lagu yang memang tidak pernah kami bawakan di panggung reguler biasanya. Terus ya dari segi aransemen pun pasti akan berbeda, karena bagian musik nanti Bapak Sela yang akan berbicara. Kita akan membawa suasana yang tadi sempat Cua bilang, Kotak itu kan memang apa adanya ya, Kotak yang dilihat sehari-hari gitu. Kita kepengen membawa suasana yang memang intim aja buat teman-teman yang memang pengen datang dan kurang lebih tahu bagaimana basicnya Kotak di sosial media doang ataupun pernah ketemu sama kita. Kita pengen mereka hadir dan merasakan bagaimana sih vibe-nya Kotak sudah sampai di usia 20 tahun ini gitu. Itu saja ya. Untuk titik terendah dan titik tertinggi, maksudnya 20 tahun ini kan banyak perjalanan naik sampai turun. Titik terendah dan titik tertinggi dari Kotak sendiri apa di 20 tahun ini? Buang aja udah tuh mulai. Mikir dulu soalnya. Sebenarnya sih perjalanan kami itu kan memang sebenarnya dinamis banget ya, punya perjalanan yang dibilang lurus banget juga enggak, pastilah ada berantemnya, ada miskomnya, ada beda pendapatnya dan segala macam gitu. Apalagi kita punya egosentris yang cukup berbeda-beda gitu, dan akhirnya kalau misalnya ditanya titik terendahnya mungkin hampir setiap fase pendewasaannya Kotak tuh itu merupakan titik-titik poin untuk akhirnya kita bisa sampai di titik paham satu sama lain gitu. Jadi kayak misalnya sampai sempat pernah ada momen di mana aku memutuskan untuk hampir mau keluar waktu itu ya. Itu hampir mau keluar karena memang satu hal yang memang komunikasi yang kurang baik lah saat itu. Jadi di situ tapi dapat momen juga diingetin sama Allah, ada tragedi kalau boleh di flashback tahun 2018 itu aku bentrokan sama gitar Sela
Jadi sempat bocor hampir sekitar 2 cm dengan deket mata itu bisa hampir buta dan segala macam. Itu jadi kayak yang wah, kayaknya nggak boleh sesombong itu, nggak boleh terlalu egois sama anak-anak yang lain di aku. Jadi aku nggak bisa berpikir kalau misalkan kayaknya kalau keluar itu adalah bukan suatu keputusan yang tepat. Pikirku seperti itu. Akhirnya kita memutuskan untuk sama-sama saling berkomunikasi dengan baik, dan di situ adalah titik, bukan titik terendah sekaligus titik baliknya kotak untuk bisa melihat bagaimana ternyata musik kami itu harus lebih dewasa lagi, bagaimana cara pola pikir kami terhadap musik, terhadap band ini sendiri menjadi sesuatu yang lebih dewasa lagi gitu. Tadi ada yang menarik juga soal komunikasi sampai akhirnya janjian untuk hamil itu seperti apa sih maksudnya, pembahasannya gitu sampai akhirnya tujuannya mungkin apakah memang kalau emang hamilnya barengan gitu biar vakum 1 tahun gitu, bukan prosesnya gitu, sampai akhirnya kepikiran kayak gitu tuh gimana gitu, mungkin kenapa sampai akhirnya kepikiran gitu tuh? Enggak sih. Jadi gini, waktu pas lagi pertama kali yang berinisiatif untuk menikah itu kan awalnya Cua, gitu. Cua mau nikah, terus kemudian aku sama Cua dulu. Cua tahun bulan apa sih? 2004. 2014, sorry. 2014. Iya, 2014 tapi bulan ini nggak sinkron sih. 2014 bulan September. Terus akhirnya aku sama Mas Aldi sama suamiku ngomong, coba bulan September udahlah sekalian aja di tahun yang sama gitu. Jadi biar nanti pun kalau memang kita hamil ya kurang lebih akan berdekatan. Doanya sih seperti itu waktu itu. Cuma kita nggak pernah tahu kan, ternyata memang yang namanya doa ya terjadi gitu. Dia hamil beberapa kali tapi sempat keguguran, belum rezeki. Tapi memang akhirnya malah ditemuinnya di waktu yang tepat gitu. Di saat aku hamil, Cua pun ikutan hamil. Jadi anak kita pun berdekatan gitu. Lebih kepada iri hati ya. Wah, udah nikah nih, gue mau nikah gitu. Oh, udah hamil, gue harus hamil. Gitu enggak sih. Jadi memang lebih ke doanya kita sih, dari tanpa sengaja mungkin setiap kali kita ngomong ditanya sama wartawan atau siapapun, kalian kapan nikahnya? Ya nanti yang penting libur cuti-cuti bareng gitu. Itu kan sebenarnya kata-kata yang ternyata iseng-iseng tapi diijabah gitu. Jadi memang cutinya pun barengan, kurang lebih sama gitu. Anak-anak kita dua anak juga sama, cewek cowok semuanya. Aku rasa jodoh ya, enggak, dua wanita ini sama di karunianya. Aku juga dikaruniai juga sama. Oh, barengan ya? Anaknya juga sama, cowok cewek, umurnya berdekatan, hampir semua sama. Memang itu yang dinamakan jodoh-jodoh itu bukan berarti jodoh dalam pasangan, tapi jodoh dalam sebuah tim. Ini menurut aku ini jodoh. Oh, berarti bertiga-tiga promilnya barengan ya? Enggak sih. Kebetulan kita tanya pasangan masing-masing. Oh, saya nggak tahu kalau suami saya ya. Jangan sama suami Cua. Iya. Ya, bingung. Mungkin ya. Oh, enggak jadi lo. Mungkin kenapa bisa barengan? Satu karena memang jodoh, udah rezeki dari yang di atas. Sama memang jadwal libur kita kan bareng. Biasanya capek kerja itu kita kan langsung mendapatkan Apa? karena kita liburnya bareng ya pasti kan langsung hubungan antara suami istri masing-masing kan jadi lebih kangen ya. Lebih dekat, lebih intim. Lah sering gitu. Bareng kape. Masalah sendiri kan karena di Jogja ya. Iya. Pasti kan 20 tahun maksudnya ada waktu rutin nggak sih untuk latihan, dan agak sulit nggak maksudnya waktu tinggal di Jogja gitu? Mungkin kalau ngomongin zaman 5 tahun lebih atau 10 tahun kurang yang lalu, mungkin kita butuh banget latihan, harus ketemu gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang mau latihan itu dipermudah dengan teknologi yang udah ada saat ini. Contoh, kita besok mau latihan ya, kita nggak perlu lama-lama latihan, mungkin bikin aransemen dulu di rumah, aku sebarin lewat email, suruh ngulik masing-masing di rumah. Kadang Jawaban ke email. Orang jadul di WhatsApp kayak gitu-gitu. Corporate sekali. Habis itu ngulik, nggak butuh waktu lama untuk latihan karena udah dikasih materi masing-masing. Itu teknologi sekarang. Tapi untuk zaman dulu itu susah banget, emang harus ketemu karena memang zamannya belum seperti sekarang ini. Tapi kalau ngomongin seperti
zaman seperti saat ini diomongin latihan, enggak juga sih, anak-anak males juga latihan. Permisi, saya benerin ya. Kita nggak males, lebih ke nggak ada waktu. Kan lebih, jadi kalau misalnya ada waktu kosong tuh kami lebih prefer untuk keluarga. Jadi memang dan kebetulan kan alhamdulillah sudah 20 tahun jadi udah tahu gitu chemistry-nya. Pun kalau tiba-tiba dari pihak acara kita mau request lagu ini dibawain ya, kita cek sound aja tuh dibuat latihan gitu. Jadi tahu nanti kayak tadi si Sela bilang kita harus ntar digini pas lagi cek sound jadi aja. Jadi nggak ada waktu khusus ya. Mungkin pas lagi untuk konser 2 dekade ini jadi lebih banyak waktu yang kita keluarkan, kita korbankan dari segi keluarga untuk bisa fokus ke aransemen, latihan, apa segala macam sekarang. Kalau untuk regular show sih, insya Allah masih bisa diatasi di check sound. Tadi juga kan disinggung perihal ngeband untuk keluarga. Mungkin memaknai untuk Mas Doni seperti apa? Apanya nih? Memaknai kata dari ngeband untuk keluarga itu bagaimana? Kalau dari aku ya, nanti semua harus jawab ya Mbak ya. Ngeband untuk keluarga, di sini kita nggak ngomongin keluarga inti. Kalau keluarga inti kita sudah pasti, tapi kan di dalam sebuah kotak ini ada yang namanya tim produksi. Mereka punya keluarga yang dimana memang sumber mataharinya ada di sini. Sumber mata pencaharian mereka utamanya ada di kotak gitu. Jadi kita merasa memang kotak ini udah menjadi sumber rezeki untuk banyak orang gitu. Jadi keluarga ini dalam artian keluarga besar.